Kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menentukan kriteria audiens bagi website Anda. Di video sebelumnya Anda telah diperkenalkan bagaimana berkampanye di Google Search Network dan Google Display Network. Keduanya adalah media untuk memperkenalkan produk yang Anda tawarkan kepada pengguna internet, namun memiliki cara pendekatan atau penargetan yang berbeda. Saat beriklan di Google Search Network, maka Anda harus mampu melakukan research keyword hingga menemukan profit keyword. Sedangkan saat berkampanye di Google Display Network, Anda harus mampu menentukan kriteria audiens yang menjadi target dari iklan yang Anda buat. Tapi kenapa harus membuat kriteria audiens? Bukankah bagus kalau membuat iklan yang bisa ditayangkan di seluruh dunia, supaya para pengguna internet di seluruh dunia kenal dan tahu produk yang Anda jual? Sebenarnya tidak salah menargetkan iklan ke banyak target, namun cara itu hanya menjadi brand awareness mata. Dan bila terus-menerus berkelanjutan tanpa adanya konversi real, maka biaya iklan yang Anda keluarkan akan membengkak. Atau biaya iklan Anda hanya terbuang sia-sia tanpa mengenai target. Hal yang Anda perlu perhatikan untuk sukses kampanye di Google Display Network adalah: yang pertama adalah tampilan ads. Setiap tampilan ads harus mampu menjawab apakah iklan sudah cukup menarik untuk mendapatkan respon positif dari audiens. Perhatikan contoh berikut. Iklan yang baik tidak akan menampilkan teks keterangan pada konten mengenai produk atau layanan yang Anda iklankan. Sedangkan iklan yang buruk menampilkan teks keterangan pada konten yang seharusnya teks keterangan tersebut ditampilkan pada landing page. Yang kedua adalah targeting atau audience. Apakah Anda telah melakukan filter terhadap siapa dan di mana iklan Anda akan ditampilkan? Bayangin nih, jika iklan The Plaza ditayangkan pada audiens anak-anak di bawah umur 10 tahun, apakah akan membuahkan hasil? Tentunya tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah landing page. Apakah website Anda telah menyediakan informasi yang jelas dan mudah bagi audiens untuk melakukan transaksi? Bila landing page sering down atau tidak bisa diakses, pastinya bisa mengurangi keberhasilan kampanye yang Anda lakukan. Selanjutnya yang keempat adalah offer. Apakah ada tawaran-tawaran khusus yang membantu atau mendorong audiens Anda mengambil keputusan? Misalnya, memberikan diskon hingga 50% di bulan diskon yang membuat audiens Anda tertarik dan mengambil keputusan untuk membeli. Selanjutnya, saya ingin menambahkan tentang menentukan kriteria audiens di GDN. Bila Anda belum memiliki kriteria audiens, maka lakukanlah research sederhana atau sering disebut A/B testing, yaitu dengan menampilkan kampanye iklan di kriteria audiens A, lalu tampilkan kampanye iklan di kriteria audiens B. Dengan melakukan uji coba, Anda dapat mengetahui audiens manakah yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang dikampanyekan. Tapi perlu diperhatikan juga bahwa pengujian A/B testing bukan hanya di beberapa kriteria audiens, namun juga bisa di A-testing dari tampilan ads, dari visualisasi tombol call to action-nya, atau dari pesan yang tertulis di ads. Semuanya bertujuan untuk melihat manakah dari penargetan dan tampilan ads tersebut yang paling banyak mendapatkan respon positif dari audiens. Setelah menemukan pola positif, baru Anda bisa menentukan skala anggaran untuk campaign. Tapi pada kenyataannya banyak pengiklan atau agensi atau pemilik usaha melakukan kesalahan fatal ini, yaitu menargetkan audiens yang terlalu luas, bahkan mencakup audiens yang tidak sesuai produk atau layanannya. Untuk hal ini, mari kita perhatikan bagaimana caranya GDN memfilter kriteria audiens. Yang pertama adalah in-market. Ini adalah kelompok audiens yang dikenali oleh Googlebot sebagai audiens yang berada di browser mereka sedang mencari suatu produk atau layanan di beberapa hari atau minggu terakhir. Setiap browser memiliki cookies atau rekam jejak dari kegiatan penelusuran atau pencarian di Google. Misalnya dalam pencarian bisnis online, saat menulis keyword ataupun membaca artikel-artikel mengenai bisnis online, kegiatan ini diketahui oleh Googlebot dan audiens ini akan dilabel sebagai in-market untuk produk bisnis online. Jadi sebagai pengiklan di GDN akan bagus jika kita tentukan atau filter in-market audience, karena mereka adalah audiens yang berpotensi tinggi untuk membeli produk. Yang kedua adalah keywords. Penargetan ini adalah kondisi di mana pengiklan ingin berkampanye di GDN, namun hanya pada website-website yang memiliki filter pada keyword tertentu di konten websitenya. Yang ketiga adalah topik. Ada sekitar lebih dari 2000 topik yang dimiliki oleh GDN. Jadi jika produk yang Anda tawarkan sesuai topik yang dibahas,
maka audiens yang ada di sana kemungkinan besar tertarik akan apa yang ditawarkan. Yang keempat adalah affinity. Ini adalah kelompok audiens yang memiliki ketertarikan pada topik khusus. Misalnya suka menonton film drama, ya, maka serial drama akan lebih sering disajikan oleh Google. Atau misalnya penggemar hewan peliharaan dan sering mengamati website-website tentang hewan peliharaan, maka Google akan mencatat hal ini. Yang kelima adalah placement. Ini adalah kelompok audiens yang memiliki ketertarikan atas tempat atau lokasi tertentu. Misalnya, sering browsing website Cineplex 21 dan mengamati film-film terbaru. Maka Google akan mencatat aktivitas ini juga. Dan yang terakhir, yang keenam adalah custom affinity. Ini adalah kelompok audiens yang Anda tentukan sendiri. Misalnya, ingin menampilkan iklan di website dari salah satu marketplace. Maka bisa tentukan bahwa ingin beriklan di website tersebut. Dan inilah beberapa pengelompokan yang kalian bisa tentukan dan temukan di GDN. Selanjutnya bisa dikembangkan lebih spesifik, yaitu dengan melakukan filter pada dua penargetan yang disediakan. Sebagai contoh, kampanye dengan penargetan audiens atas keyword. Lalu opsi keduanya juga ingin membuat kampanye dengan penargetan audiens atas topik. Maka kita bisa tentukan kampanye opsi ketiga, yaitu menargetkan audiens GDN yang berada di irisan tengah dari dua kelompok tersebut. Atau bisa filter penargetan di irisan affinity dan in market, atau di irisan antara affinity dan placement. Jadi tanpa melakukan A/B testing terhadap audiens yang sudah ada, akan sulit menemukan atau memfilter kriteria audiens manakah yang akan membuahkan konversi lebih tinggi. Oke, di sini saya akan berikan beberapa tips kepada kalian, yaitu saat melakukan kampanye di GDN, jangan mudah menyerah dan jangan terlalu tergesa-gesa. Tapi lakukanlah uji coba terlebih dahulu dan terus melakukan pengumpulan informasi yang lebih akurat mengenai seperti apakah kriteria audiens yang paling memberikan pengaruh pada website ataupun kegiatan usaha yang dipromosikan. Sebagai contoh kasus, misalnya ada iklan atau kampanye yang membuahkan atau mendapat respon positif, seperti klik yang sangat banyak dari para pengguna internet, banyak impression namun tidak memiliki konversi yang nyata. Maka kemungkinan landing page dari website Anda kurang memadai, atau website Anda kurang memenuhi permintaan pelanggan dibandingkan kompetitor. Oke, jadi itu tips dari saya yang bisa Anda terapkan. Sampai di sini dulu untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.